Kita doakan. Nah, semoga yang penting itu doakan. semoga terrealisasi. Amin. Bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Tuh, bisa tuh Rian, Aris daftar. Iya kan. Tangan dulu siapa yang pegang nih? Enggak, maksudnya gini, Du. Iya. Kan kayak gue tuh kadang-kadang prihatin ya. Prihatinnya begini, kayak misalkan orang kalau udah nggak pakai dipakai di televisi terus mereka mau kemana lagi. Nah, sekarang tuh harus bersyukurnya sekarang udah YouTube udah di mana-mana ya kan. Kayak pelawak-pelawak senior gitu kan, kayak Mas Tesi, Mas Tarsan. Platform digital juga udah banyak ya. Iya, banyak sekarang. Orang nonton TV pakai udah langganan semua. Betul, Kita sekarang bisa bikin konten di TV langganan itu. sekarang kita dapat duitnya kan di YouTube gitu. Kalau ada panggil YouTube kayak perusahaan panggil kan budgetnya juga lumayan lebih gede dari TV. gitu. Iya, benar. Karena digital itu memang luar biasa ya. Iya. Jadi kalau orang Kang Sule sekarang udah nggak laku, ya udah mau gimana lagi. Padahal kalau dilihat, waduh, Nah, iya, maksudnya lagi nggak laku aja. ukurannya 300 juta itu jangan dihitung, itu mah dari TV yang masuk penghasilan yang 1,2 M turun ke 300 juta di luar TV-nya itu. Nah, itu perusahaan digital mau kebentuk ya. Hitung aja tuh. Yang mau aja triliunan, bayangin aja. Ya, kalau di sini kan mereka nggak jauh-jauh dari yang udah ada ya kan. ya disyukuri aja. Syukuri Kan aja, ya. kita ini hidup karena gue tuh seneng tantangan gitu, Du. Benar-benar. Senang tantangan, artinya ya kita harus mencoba ke arah situ. Karena berpikir begini, bener juga ya kalau udah makin sini kan orang wartawan atau siapapun pasti pertanyaannya bagaimana cara mempertahankan sebagai Sule gitu kan di dunia entertain. Orang yang tahu Pojok Sule terkenal, ngetop, papan atas, lucu dan segala macam. Yang Bagaimana bagus-bagus kan gitu bagaimana ya kan mempertahankannya. Kalau kita nggak berpikir kalau kita terus nunggu dari TV kan kita nggak selamanya kita akan kepakai sama TV ya kan. Berarti kita harus berpikir dong bagaimana kok kita juga bisa kok. Bagaimana kita berkreasi dengan media yang mau memakai kreasi kita. Tanpa ibaratnya mengecilkan televisi. Artinya televisi juga kalau membutuhkan kita ya kita bersyukur. Kita mah bersyukur, alhamdulillah. Toh masih sekarang juga masih ada kok. Iya. Media televisi masih ditonton dan masih dibutuhkan. Masih juga, dibutuhkan. Ya, terus kita juga masih ada. Dan kita juga masih bagus hubungannya dengan orang-orang TV ya. Iya, yang penting mah itu. Iya. Jadi gue tuh lagi seneng meeting gitu loh, Du. Makanya gue jarang di TV. Jadi meeting. Jadi gue lebih ke nih gue mau besarin dulu nih YouTube nih. Kayak ontrok Rumah Beduk, Rumah Tora kan. Jadi fokus lagi ke digital, lebih difokuskan lagi ya. Fokuskan, jadi nilai plusnya banyak banget. Kita bisa silaturahmi, yang dulunya nggak kenal sama istrinya, sekarang bisa kenal. Sama Tora juga begitu, sama yang lain-lainnya gitu. Gue tuh lagi keliling sambil mengembangkan dulu ini nih YouTube-nya kan gitu. Kalau misalkan toh nanti ada investor atau yang mau menanam saham juga kan udah gampang. Dengar-dengar sudah ada investor yang mau beli sahamnya Sule Channel. Ya doain lah yang terbaik lah. Doakan ya. Dan ini sih bocoran aja ya timnya. Maksudnya sudah ada sebenarnya investor yang akan membeli sahamnya Sule Channel, tapi kita tunggu aja. Ya. Akan seperti apa nanti Sule Masih Channel. Masih nego-nego lah. Ya. Kita doakan yang pokoknya terbaik untuk Sule Channel ya. Iya. Agar bisa seperti Rans Entertainment ya. Dan ada pihak-pihak digital lainnya akan berinvestasi di Sule Channel. Ya. Nah, tapi untuk TV-TV juga kalau mau manggil nggak apa-apa. Kita masih siap. Kita masih siap banget. Kita kan baru punya program PT Bule, Budi dan Sule. Iya, betul. Iya. Oke, Kang Sule, persiapan menyambut kelahiran buah hati nih sepertinya sudah sampai mana persiapannya nih? Udah sedikit lagi Pak Bedu. Ini Desember ini udah masuk di tanggal 1, yaitu tanggal 9 udah was-was. Maksudnya bukan was-was ya, udah siap-siap lah gitu. Jadi di pertengahan itulah, tanggal itulah. Kan jadi selama ini udah diketahuin kan ya? Udah. Berarti yang sudah dibeli tuh semua kebutuhannya buat si calon dedek nih. Nah itu tuh kayak lu kalau misalkan membayangkan sesuatu kadang-kadang suka terjadi ya kan. Kayak gue lihat perut dia umur 3 bulan aja gue udah tahu dia pikiran gue, ini laki-laki nih. Gue tulis nih namanya. Gue tulis namanya laki-laki. Pas begitu di AWSG di bulan Juni, bener laki-laki itu. Hebat ya. Kira-kira siapa nih? Ya. Kalau lu ini isinya pejit semua nih. Laki-laki lagi ya. Perempuan cuma satu loh padahal. Putri Delina doang. Alhamdulillah, berarti gua nggak terlalu bandel sama perempuan. Apa begitu ya? Nggak tahu juga. Katanya biasanya kalau ini omongan-omongan mitos atau apa ya? Mitos atau apa? Silakan dicari kebenarannya, diteliti hasilnya, diteliti kesimpulannya. Kalau seorang suami istri punya banyak anak laki-laki, berarti
ibunya tuh yang bandel katanya. Kalau anaknya perempuan, bapaknya yang bandel biar tahu gitu. Anaknya tuh bandel gitu kan. Bapaknya tuh bandel gitu kan. Jadi ingat tuh punya anak perempuan gitu. Katanya begitu. Apakah betul atau tidak? Apakah itu mitos atau enggak? Cari mitos lah ya. Mitos lah. Soalnya anak gua laki-laki, perempuan satu terakhir. Berarti gua bandelnya baru-baru ini. Lah itu kan perjalanan semuanya juga Iya. pasti ngalamin hal gitulah gitu kan. Naik turun kehidupan. Iya, anak kita juga nanti akan ngalamin perjalanan gimana. Kita juga ya kalau untuk urusan bandel-bandel gitu mah ya nggak usah munafik juga lah. Gitu. Delina sudah minta izin katanya dengar-dengar bakal belum. Iki juga belum. Belum, Iki justru pas gua tanya, Ki lu masih jomblo? Iya ya, masih fokus. Nah ini gua bangganya sama Iki tuh. Jadi itu tuh berpikirnya dia dewasa. Jadi sampai gini, dia deket sama perempuan. Cie, gue bilang, ya lu dapet lagi cewek nih Ki. Ya biasalah. Gitu. Oke, ya udah. Apa namanya? Bisa, yang penting lu bisa jaga diri. Jangan sampai lu nyakitin anak orang. Gitu. Deket. Terus tiba-tiba gue tanya lagi pas ketemu kan, sama yang kemarin gimana? Ah, pengeretannya. Gitu. Dia mah pikirinnya duit mulu gitu ya. Nanti aja lagi. Gitu dia gitu. Jadi udah dewasa. Jadi dia tuh sulit lah bagi seorang Rizky Febian mencari wanita yang ya kenal dia ya udah jadi Rizky Febian. Iya, kalau kan bisa ketahuan ya, kelihatan apa duit kan itu kelihatan. Ya. Nah itu dewasanya itu, jadi dia yang dipikirkan untuk saat ini tuh dia ya adalah ya kalau jodoh mah nanti juga ngikutin lah gitu. Sekarang Maiki lagi ini ngembangin sayap dulu untuk pekerjaan. Dia bikin label, terus dia bikin kantor, terus dia udah ada investor juga. Ini bisa dibilang beban Sule ini sebagai seorang ayah kayaknya sudah sedikit ringan ya. Ya alhamdulillah. Jadi Anak-anak orang-orang di sudah sana berhasil semua. kalau misalkan bilang gua nggak laku juga ya gua mah udah santai, udah ngapain lagi. Job sepi banget. Ngapain ya? Olahraga Boxing adalah hobi gue karena boxing bisa bakar kalori tubuh lebih banyak. Soal keringat, gue tidak perlu takut. Karena gue mandi pakai brightening shower scrub dari Scarlett. Kali ini Scarlett mengeluarkan versi full size. Bukan hanya wangi, brightening shower scrub dari Scarlett mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit. Untuk varian produknya ada Charming, Freshy, dan Jolly. Untuk wanginya sama dengan wangi dari varian lotion yang sudah ada. Semua produknya aman untuk dipakai setiap hari. Semua produk full size-nya sudah launching pada tanggal 25 November 2021 dengan harga Rp75.000 per piece. Jika kalian mau produk body care Scarlett, bisa diorder melalui WhatsApp dan Shopee. Halo. Syuting. Oh, bisa. Oke. Siap. Halo.
Oh, iya. Buat kapan? Oh, Minggu. Bisa. Iya. Oke, gampang. Thank you. Halo. Oh, talk host jadi host, siap. Bisa. Oke. Terima kasih. Halo. Iya. Oh, program baru. Oke. Sama Sule. Boleh. Siap. Insya Allah. Ya, mari. Assalamualaikum. Oh, ternyata karena gue mandi pakai Scarlett Body Care Shower Scrub, gue jadi bisa lebih sibuk lagi. Buat lo yang pengen sibuk kayak gue, pengen banyak job, bosan nganggur, buruan mandi pakai Scarlett Body Care Shower Scrub. Belinya langsung di sini. Iya, membesarkan anak-anak tuh udah mandiri semua. Udah mandiri semua. Cuma yang kecil doang. Ya. Tapi nggak semua deh yang mandiri tuh Putri Iki sama BCA. Oh, banknya bukan maksudnya. yang BRI Syariah kan yang kecil tuh ya. Amal itu mah kita amal. Ferdi. Amal itu mah ibadah kasih. Amal ibadah. Makanya saya bilang BRI Syariah. Yang sahamnya kan anak-anak naik turun, Bris. Bang Danamon juga makasih. Iya, Danamon dia ya. Bang gitu ya, alhamdulillah nih. Niaga juga boleh tuh. Alhamdulillah lah gue mah apapun gue syukurin ya. Karena hidup itu nggak pernah nggak ada masalah. Bertahun-tahun Andre Sule itu nggak pernah lepas lah dari ikatan pemirsa. Bahkan sampai sekarang juga orang masih pengen menyaksikan duet Andre Sule. Tuh nggak ada keinginan untuk menghidupkan kembali itu duet Andre Sule itu. Ya kalau itu kan terjadinya juga karena alam. Ya? Alam. Nggak direncanakan iya, ya? Dipisahkannya juga karena alam gitu. Tapi secara personal kita masih baik-baik aja, nggak ada hal apapun. Kadang-kadang Andre kalau misalkan ada beat ini, ada budget sekian, di mana? Di channel gua, ayo gitu. Ya kalau urusan masalah di TV kan gitu kebijakan ada di manajemen. Ada di pihak TV lah istilahnya. Di pihak televisi lah. Walaupun Andre, Sule dong. Kalau TV-nya nggak mau, ya kan maunya yang udah bosen lah kalau Sule sama Andre terus kan mereka juga punya hal dan yang lainnya gitu. Jadi nggak perlu dipaksain. Sering memenuhi keinginan fans juga para Sulekers gitu kan. Sulekers pengen Sule, ayo dong pengen gini, pengen ini. Sule pengen ini dong. Kang Sule gini dong gitu. Membaca keinginan fans. Oh iya, kadang-kadang lah tuh. Kadang-kadang karena penggemar tuh penting banget ya buat gua. Kayak misalkan ke rumahnya Maele dong, nah tuh gue tuh cari kontaknya apa gitu, gue tuh masih serba sendiri itu. Itu ke rumahnya si Anu, siap gitu. Kadang-kadang gitu yang bisa kita iniin, lakuin. Pernah gathering sama fanbase Sulekers gitu? Gue juga nggak tahu, kayaknya goib deh penggemar-penggemar gua. Nggak tahu ada di mana gitu loh. Dihubungin dong, Sulekers kumpul gini, coba pengen. Kan beda kayak misalkan Rizky, ada Airpas gitu kan, Rich Pelo. Berapa kali kok di-mention Sulekers Bekasi, Sulekers mana, Nah, itu bukan gue yang bentuk. Iya, makanya itu artinya tuh ada, bukan yang gue. Iya ada. Coba dibuat pengumuman di channel Sule. Yuk, para koordinator Sulekers Indonesia, kita gathering ya tanggal sekian, set kumpul masing-masing silakan bawa masanya 10 atau 20 orang. Plus wah, jumpa fans yang iya. Jadi gue tuh gini, kalau misalkan Sulekers mau ketemu, jadi mereka tuh kadang udah tahu sendiri. Orang gua ke Subang aja mereka udah tahu. Mereka promoin udah tahu gitu. Ini saya di sini yang Sule udah datang tuh udah muncul pakai gambar gua gitu. Bawa bendera Sleng. Sleng. Gitu. Bendera Sule dan Sleng. Enggak, Sleng aja. Sleng. Iya deh. Gitu. Nah, enak deh ngobrol-ngobrol sama Sule. Akhirnya setelah sekian lama, bertahun-tahun saya bersahabat, berteman dengan Sule. Akhirnya Sule bisa datang ke rumah saya. Alhamdulillah. Gue dari dulu sebetulnya pengen gitu. Cuman ya itulah jodoh pati bagja cilaka. Kadang-kadang kita berencana tapi Tuhan yang menentukan. Dari zaman saya ngekos. Iya benar. Berteman dengan Sule, alhamdulillah Sule bisa ke rumah saya. Alhamdulillah. Makasih ya udah datang loh. Sama-sama. Ini kehormatan Sule datang ke rumah. Sama-sama Pak Bedu. Jadi tadi juga gue nggak kepikiran sebetulnya Bedu mau
ke rumah Ya, Bedu. emang udah Nah itu Allah ya, tapi tadi alam ya, walaupun kita ditemukan. berencana, Bener. kadang-kadang kalau Tuhan nggak menentukan, Nggak bisa, mau nggak dipaksain bisa. kayak gimana Mau juga ya. dipaksain gimana juga nggak bisa. Bilang, ada mau ke rumah, iya ayo, tapi Iya. kita nggak ketemu ya. Betul. Akhirnya dengan sendirinya ketemu bisa. Iya, kayak misalkan begini, orang pengennya kita pisah. Nah, kalau Tuhan udah menentukan balik Nggak bakal lagi. bisa. Gitu. Sekuat apapun kita memisahkan diri nggak akan bisa. Nggak bisa itu. Nah itulah kekuatan Tuhan tuh di situ. Ketika gua awalnya gini nih ceritanya. Jadi Tora DM gua. Awas tuh lu, lama-lama ntar botak nih. Lihat ini gua karena gua Oh, ya, digimbal. karena diikat kayak Wendy, itu kan Digimbal digimbal gitu. gitu, botak. Weh, Kakak Tora, gua seneng banget gua di DM sama Tora Sudiro. So, Kakak Tora di mana sih? Dia boleh nggak gua mau ontrok nih YouTube? Ayo Kang sini Kang, minta nomor kontak. Udah. Ah, tadilah ke rumahnya gitu. Terus? Pas di rumahnya ngobrol. Tiba-tiba keinget saya tuh gimana? Tora. Ngomong gimana tuh? Kalau lu bikin YouTube sekalian yang deket-deket cari, nih Bedu deket di sini, gitu. Oh gitu, makanya gue langsung chat lu. Iya. Di mana di Pas rumah? saya lagi pegang handphone besok saya Iya, bilang, pas lu Bedunya juga ada di sini. Iya. Nah itulah kadang-kadang, ya kan? luar biasa. Gitu. Mudah-mudahan Sule dan Bedu dan Sule dipertemukan terus ya, Amin. sehingga ada silaturahmi yang terjalin. Yang Ya kan udah, kita punya program PT Bedu. PT Bule. Bule. Kok gue nyebutnya PT Bedu mulu ya? PT Bule. PT Bule. Karena memang ya saya punya konsep, saya mohon Kang Sule, ayo dong gabung dong. Ini konsep idenya berdua. Ya udah ayo lu jalan, gue ikut lu deh. Ya udah, alhamdulillah jalan programnya. PT Bule, Alhamdulillah. makanya ngomong PT Bule, padahal PT berdua, Bedu dan Sule. Iya gitu. Jadi gue tuh kadang-kadang gini kalau misalkan lagi pengen gitu, gue tuh nggak pernah misalkan lu budget berapa lu enggak, gue kalau lagi pengen udah Masya Allah, jalan. itulah luar biasa tuh. Ada ini ya. Ini Santai aja. buat programnya 1 TVRI, 2 mau nemenin Bedu untuk ada di program itu. Ya, artinya gini. Membantu temen itu penting. Bagi gua ya. Iya. Gua nggak berpikir yang lain-lain bahwa orang harus membantu gua, enggak. Gua pengen berdiri sini, justru gua pengen membantu. Kayak gini aja. Ini nggak hanya cuma di TVRI Jakarta lu ya, Iya. dengan budget segitu. Budget di bawah segitu, TVRI Bandung, gua dari Tambun kalau gua seneng, gua ke Bandung? Ke Bandung. Masya Allah. Budgetnya di bawah yang Iya, lu iya, loh. iya. Aduh, astagfirullah. Karena Ogi temen gua Tahu lah. juga setidaknya Ogi tuh kontribusi banyak sama karir gua. Iya. Terus gua kasih ide gini. Awalnya gua bintang tamu di program dia kan. Udah lu bikin SOS show gitu. Pasti diterimalah ke TVRI itu. Jual nama gua. Dengan maunya Kang Sule tergabung di situ kan menghidupkan banyak keluarga. Alhamdulillah. Teman-teman terutama yang SOS dulu bergabung dari nol. Teman-teman yang lain kreatif, Iya. penulis. Wah, luar biasa nih. Jadi haruslah kalau Sehat tuh saya buat minimal apa nggak lupa lah. Iya. Kayak Pak Bedu. Setidaknya Pak Bedu juga pernah menolong gua. Jadi ketika lu bantuin dong buat TVRI. Ayo Pak Bedu lah siap. Yang penting mah gua jadwalnya. saya lagi. juga dulu pernah ditolong sama Kang Sule, tapi saya nolongin orang. Nah, itulah, ini mah kita hanya Iya, ngasih iya. tahu ternyata tolong menolong itu kan Ada penting. manfaatnya. Ada manfaatnya. Suatu saat kita tuh pasti membutuhkan gitu loh. Betul. Kontribusi lu buat teman-teman lu juga banyak gitu loh. Makanya gue juga kan beratnya lu juga pernah ada di kehidupan gua gitu kan, Ogi, Oni dan yang lain termasuk si Anton, gitulah. Kita mah apalagi, Du? Bener-bener. Bener nggak? Kalau kita terus ngejar, waduh nggak mau dulu lah, masa budgetnya segitu, nggak kelar-kelar lah. Alhamdulillah, gua tuh ada teman kayak gitu kan, gua langsung sakit, kalau gua digituin, ya udahlah nggak apa-apa lah. Ada yang gitu, Du? Ada Kang, ya tau lah Kang Sule orang. Lu minta tolong. Iya, ayo dong kita ini dong. Iya, gua mah ayo aja. Ayo aja. Gua masuk budget gua sama malu, gila kali. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gua budget- segitunya gua digituin kesannya, ya udah nggak apa-apa, budget bedain nggak apa-apa, tinggal ngomongin, tapi nggak usah sampai masuk budget gua disamain sama lu. Kan gua Nih. belum ngomong. Pentingnya jangan melihat Ogi itu di bawah gua yang paling di atas, gua yang paling mahal, enggak. Tapi gua bisa jadi besar karena gua pernah ketemu sama Ogi. Maksud gua gitu ya. Oh, dari jangan tahu orang lu Harusnya tahu orang ingat ke situ. tahu orangnya gitu maksudnya. Gitu. Tapi Iya, mungkin dia pikir gua nggak bukan bagian dari kehidupan dia. Padahal kalau gua nggak ada di situ, lu nggak bakal di situ. benar loh. Gila, Nggak ya. mungkin lah. Tapi gini, Du. Tapi gue yakin ya, kenapa terjadi pada diri lu? Tuhan sayang sama lu. Iya. Biar lu nggak begitu.
Oh iya, Bener gak? Iya bener. Bener gak? Ketika Tuhan mungkin Allah tahu kalau gue dikasih begitu gue akan seperti itu kali ya. Makanya gue itu positifnya jadi, ya. itu. Ya. Positifnya itu. Makanya Allah kasih ujian pelan-pelan deh dulu biar lu belajar dulu untuk jadi orang yang sukses. Betul. Lu belum bisa kayak Sule karena lu belum mampu punya bijaksana seperti Sule, belum mampu seperti itu gitu Ya, kan. maksudnya kayak gua aja, maksudnya sama lu juga kan dari dulu juga deket-deket banget enggak gitu kan, jauh-jauh juga enggak. Ya udah, lu temen gua satu profesi gitu kan. Saat itu gua pernah minta tolong, lu tolongin, ya masa iyalah. Apalagi misalkan lu bareng sama orang yang berjuang dari nol sampai besar, masa iya nggak mau nolong kan gitu. Jadi nggak apa-apa lah, kan kita ngejarnya uang matulah, mau sampai kapan uang nggak dibawa mati. Iya betul-betul. Tapi kan kadang-kadang nggak tahu ya, misalkan ngomong menurut dia biasa-biasa, tapi lu sakit gitu. tapi lu udah ngerasain sakitnya. Nah, ketika nanti gua misalkan minta tolong sama lu, gua misalkan udah anjir, gua udah di bawah lu nih, Du. Ini ada program nih, bantuin gue ya, Terus lu ngomong gitu. Enggak akan, gue enggak. Nah, artinya lu udah diingetin. Tuhan tuh sayang sama lu. Gitu. Jangan sampai lu kayak gitu. Lu tahu kan rasa sakit gimana? Iya, itu. Makanya gue siapapun minta tolong, gue pasti mau dia siapa. Gue ngeliat dia siapa. Gue khawatir suatu saat dia jadi, kita minta tolong. Benar itu, Du. Oke. Tahu kan Pak Bedul nanti biasa, jadi di atas gitu kan. Sama hebat Sule Sutisna ini tidak ada lucu-lucunya tapi banyak manfaatnya. Ya, karena gue udah lucu terus tuh capek, Du. Nanti lah lucunya di PT Bedul. Iya, PT Bule. Iya, PT Bule lah. Bedu Sule. Ya, kalau mau lihat kelucuan kita lihat PT Bule, karena ini sengaja Bedu ini di kanal Bedu ini pengen ada sesuatu yang bisa disampaikan. Jadi biar orang-orang juga tahu gue juga bisa serius gitu loh. Apalagi berbicara tentang kemanusiaan. Kita pernah deket dari nol, terus setelah dia sukses, dia lupa. Ya kan, astagfirullahaladzim. Itu kan mengingatkan sama kita. Betul, jangan ketika sampai kita kita di seperti atas, kita jangan sampai kita tahu rasa sakitnya seperti apa. Jangan sampai orang lain merasakan sakit yang kita rasakan. Betul, gitu. Gue mau sampai ke Bandung karena kadang kita tuh ada kata-kata yang bisa menyakitkan Ogi, ya kan? Secara tidak langsung, ya kan? Kalau gitu kan gue obatinnya ya udah lu bikin program, udah situ udah. Budgetnya gimana? Udah lu yang ngatur, udah. Iya. Iya, apalagi Iya, gue program udah 12 tahun lebih dah. Udah putus-putus ya. Iya, udah alhamdulillah. Itu kalau dikali-kaliin ya Allah udah. Alhamdulillah. Terima kasih. Siap. Sudah hadir di kanal. Thank you. Duh, seneng banget di sini nggak ada lucu-lucunya. Iya. Jadi kita judulnya Sule dan Bedul nggak ada lucu-lucunya. Iya, itu bagus tuh judulnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.